dongeng, dan legenda. Legenda Fomorian atau Fomhorai dalam mitologi Irlandia menggambarkan mereka sebagai ras supranatural yang sering dipandang sebagai kekuatan destruktif dan bermusuhan. Bangsa Fomoria dianggap sebagai personifikasi dari kekacauan, kegelapan, kematian, penyakit, dan bencana alam. Mereka diyakini berasal dari bawah laut atau bumi, kemudian digambarkan sebagai raksasa laut yang kuat dan menakutkan. Fomorian adalah musuh bebuyutan Tuatha Dé Danann, ras supranatural lainnya dalam mitologi Irlandia. Konflik antara kedua ras ini dapat dilihat sebagai simbol pertarungan antara keteraturan dan kekacauan, mirip dengan mitos dewa-dewa lainnya dalam berbagai budaya, seperti pertempuran antara Aesir dan Vanir dalam mitologi Nordik, atau Olympus dan Titan dalam mitologi Yunani. Nama Fomorian sendiri memiliki beberapa penafsiran etimologis. Bagian pertama dari kata tersebut, fo, umumnya dianggap berarti di bawah. Sedangkan bagian kedua masih diperdebatkan. Ada yang mengaitkannya dengan kata muir yang berarti laut, sehingga Fomorian diartikan sebagai mereka yang berada di bawah laut. Ada juga yang menghubungkannya dengan mor, yang berarti besar, sehingga nama tersebut dapat berarti raksasa bawah. Teori yang lebih modern mengusulkan bahwa kata ini mungkin berkaitan dengan istilah kuno untuk setan atau hantu, menunjukkan bahwa Fomorian bisa bermakna makhluk dunia bawah atau roh kekacauan. Fomorian sering digambarkan sebagai monster dengan bentuk fisik yang tidak biasa, seperti memiliki satu mata, satu lengan, dan satu kaki. Meskipun beberapa keturunan Fomoria seperti Elatha dan Bres digambarkan sebagai sosok yang tampan. Meskipun mereka adalah musuh besar Tuatha Dé Danann, beberapa dari mereka juga memiliki hubungan darah dengan Tuatha Dé. Salah satu mitos penting tentang bangsa Fomorian adalah pertempuran antara mereka dan Tuatha Dé di pertempuran Meg Tuired kedua. Dalam pertempuran ini, Balor, pemimpin Fomorian yang memiliki mata mematikan, membunuh Nuada, Raja Tuatha Dé. Namun, Lug, cucu Balor, akhirnya berhasil membunuh Balor dengan melemparkan batu yang menghancurkan matanya. Setelah kematian Balor, bangsa Fomorian dikalahkan dan didorong kembali ke laut. Legenda ini mencerminkan konsep dualisme kosmik antara kekuatan tatanan dan kekacauan, dengan bangsa Fomorian melambangkan ancaman kekacauan yang terus-menerus terhadap keseimbangan dan keharmonisan. Meski akhirnya dikalahkan, peran mereka dalam mitologi Irlandia tetap penting sebagai simbol kekuatan destruktif yang selalu ada. Legenda Fomorian, seperti yang telah dijelaskan, menggambarkan ras supranatural dalam mitologi Irlandia yang sering diidentikan dengan kekuatan chaos atau kehancuran. Mereka mewakili kegelapan, kematian, penyakit, dan kekeringan, serta dipersonifikasikan sebagai musuh bagi ras Tuatha Dé Danann, para dewa mitologi Irlandia. Konflik dengan Tuatha Dé Danann. Konflik antara Fomorian dan Tuatha Dé Danann merupakan tema sentral dalam mitologi Irlandia. Dalam banyak versi, Fomorian seringkali digambarkan sebagai kekuatan destruktif, sementara Tuatha Dé Danann mewakili ketertiban, kesuburan, dan cahaya. Mitos-mitos ini mencerminkan konsep dualisme yang sering muncul dalam mitos-mitos Indo-Eropa lainnya, seperti perseteruan antara Olympians dan Titans dalam mitologi Yunani, atau Aesir dan Vanir dalam mitologi Nordik. Bangsa Fomorian dihubungkan dengan alam bawah laut dan bawah tanah. Mereka disebut tinggal di bawah dunia manusia, jauh dari penglihatan orang biasa. Mereka digambarkan sebagai monster besar yang menakutkan, seringkali dengan bentuk fisik yang aneh, seperti memiliki satu mata, satu lengan, dan satu kaki. Namun, ada beberapa pengecualian di mana individu Fomorian, seperti Elatha dan putranya Bres, digambarkan tampan dan menawan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua Fomorian dilihat sebagai makhluk menyeramkan secara fisik, tetapi sifat jahat mereka lebih mewakili esensi destruktif dan chaos. Peran Bres dalam mitologi. Salah satu tokoh penting dalam hubungan antara Fomorian dan Tuatha Dé Danann adalah Bres. Bres adalah raja yang berasal dari campuran darah Fomorian dan Tuatha Dé Danann, yang memerintah Irlandia setelah pertempuran pertama di Meg Tuired. Meskipun tampan dan berwibawa, Bres dikenal sebagai raja yang buruk karena ketidakmampuannya memberikan keramah tamahan dan keadilan. Ia memaksa bangsa Tuatha Dé untuk bekerja sebagai budak dan mengirimkan upeti kepada Fomorian, tindakan yang membuatnya tidak disukai. Setelah disingkirkan dari takhta, Bres mencari bantuan dari Fomorian untuk merebut kembali kekuasaannya. Namun, bahkan ayahnya sendiri, Elatha, menolak untuk membantunya karena Bres tidak mampu mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang adil.
Akhirnya, Bres bersekutu dengan Balor, Raja Fomorian yang sangat kuat, untuk melawan Tuatha De Danann. Pertempuran Mactuired. Pertempuran kedua di Mactuired merupakan peristiwa klimaks dalam mitologi Irlandia yang melibatkan konfrontasi besar antara Fomorian yang dipimpin oleh Balor dan Tuatha De Danann yang dipimpin oleh Lugh, seorang keturunan Fomorian dan Tuatha De Danann. Balor dikenal memiliki mata yang sangat mematikan, yang mampu menghancurkan siapapun yang melihatnya. Dalam pertempuran ini, Balor membunuh Nuada, Raja Tuatha De Danann, dengan pandangan matanya yang mengerikan. Namun, Lugh, yang merupakan cucu Balor, berhasil mengalahkan kakeknya dengan menembakkan batu ketapel ke matanya, mendorong bola mata Balor keluar dari belakang kepalanya, dan menghancurkan barisan pasukan Fomorian. Dengan kematian Balor, pasukan Fomorian dikalahkan dan dipaksa kembali ke laut, menandakan kemenangan Tuatha De Danann atas kekuatan Chaos. Signifikansi mitologis. Mitos tentang Fomorian mengandung banyak elemen simbolis yang mencerminkan ketegangan antara kekuatan destruktif dan kreatif dalam kehidupan. Fomorian sering dianggap sebagai perwujudan dari kekuatan alam yang tidak terkendali, seperti badai, gelombang laut, atau wabah penyakit, yang bertentangan dengan tatanan yang diwakili oleh Tuatha De Danann. Namun, meskipun mereka seringkali adalah musuh, Fomorian juga memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada Tuatha De, khususnya tentang kesuburan dan pertanian, menekankan bahwa tidak semua kekuatan Chaos sepenuhnya negatif. Mitos ini juga menyoroti penting keseimbangan antara dua kekuatan ini, seperti yang tercermin dalam banyak tradisi mitologis di seluruh dunia. Setelah kekalahan Fomorian dalam pertempuran kedua di Mactuired, bangsa Tuatha De Danann berhasil memantapkan posisi mereka sebagai penguasa Irlandia. Namun, meskipun Fomorian dikalahkan, mereka tidak sepenuhnya menghilang dari mitologi Irlandia. Mereka tetap hadir dalam cerita-cerita sebagai kekuatan alam yang kuat dan tak terduga, tetapi pengaruh mereka terhadap kehidupan manusia semakin berkurang seiring waktu. Evolusi peran Fomorian dalam mitologi. Seiring berkembangnya mitos dan legenda Irlandia, gambaran Fomorian berubah. Pada mulanya, mereka adalah simbol kekuatan Chaos yang besar, yang mengancam kehidupan dan tatanan dunia. Namun dalam beberapa cerita kemudian, Fomorian mulai lebih sering digambarkan sebagai makhluk penghuni perbatasan dunia yang tak terlihat atau terpisah dari kehidupan manusia biasa. Mereka sering muncul sebagai peringatan akan kekuatan destruktif yang selalu ada di balik keseharian yang teratur. Kekuatan yang bisa muncul kembali kapan saja. Dalam mitologi Irlandia kemudian, beberapa Fomorian bahkan dikaitkan dengan kekuatan laut dan badai, menggarisbawahi hubungan mereka dengan alam liar yang tidak bisa dijinakkan. Fomorian dalam peran ini tidak lagi sepenuhnya jahat, melainkan sebagai pengingat akan kekuatan alam yang harus dihormati dan diwaspadai. Parallels with other mythologies. Cerita tentang Fomorian memiliki banyak kesamaan dengan mitologi lain, khususnya yang berasal dari tradisi Indo-Eropa. Seperti halnya Titans dalam mitologi Yunani yang dikalahkan oleh para Olympians, Fomorian mewakili kekuatan purba yang akhirnya dikalahkan oleh kekuatan dewa-dewa baru. Konflik antara generasi lama dan baru dewa-dewa ini adalah tema umum dalam banyak mitos di seluruh dunia, mencerminkan transisi kekuasaan dan perubahan tatanan dalam masyarakat dan alam semesta. Dalam konteks yang lebih luas, mitos tentang Fomorian juga mencerminkan ketakutan manusia terhadap kekuatan alam yang tidak bisa dikendalikan, seperti badai, kekeringan, dan penyakit. Kekuatan-kekuatan ini sering dianggap sebagai manifestasi dari kemarahan para dewa atau makhluk supernatural, dan cerita-cerita seperti ini memberikan cara bagi masyarakat kuno untuk memahami dan menjelaskan dunia yang tidak selalu bisa mereka kendalikan. Pengaruh budaya Fomorian. Pengaruh cerita tentang Fomorian tetap bertahan dalam budaya Irlandia, tidak hanya dalam bentuk cerita rakyat, tetapi juga dalam seni, sastra, dan musik. Banyak karya sastra dan puisi Irlandia yang terinspirasi oleh mitos-mitos kuno ini menggambarkan pertarungan antara kekuatan baik dan jahat, keteraturan dan chaos, yang tidak hanya berlaku dalam dunia dewa, tetapi juga dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu, nama-nama dan tokoh dari mitologi Fomorian seperti Balor dan Bres seringkali muncul dalam karya-karya modern, baik dalam novel fantasi, permainan video, maupun adaptasi film. Mitologi Irlandia telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak karya modern yang seringkali memanfaatkan tema-tema kuno ini untuk menciptakan cerita baru yang relevan dengan audiens saat ini. Kesimpulan, Fomorian dalam mitologi Irlandia bukan hanya sekadar makhluk antagonis.
melainkan perwujudan dari kekuatan alam dan chaos yang selalu mengintai di balik tatanan yang telah diciptakan. Konflik mereka dengan Tuatha De Danann mencerminkan perjuangan antara kekuatan destruktif dan kreatif, antara chaos dan keteraturan, yang menjadi tema sentral dalam banyak mitos di seluruh dunia. Meskipun dikalahkan, Fomorian tidak pernah sepenuhnya hilang. Mereka tetap hadir dalam mitos sebagai pengingat bahwa kekuatan chaos tidak bisa sepenuhnya dihancurkan, tetapi hanya bisa diatur dan dijinakkan untuk sementara waktu. Mereka adalah bagian penting dari keseimbangan alam semesta, dan peran mereka dalam mitologi Irlandia menunjukkan betapa pentingnya memahami dan menghormati kekuatan-kekuatan yang tidak selalu bisa dikendalikan oleh manusia. Melalui cerita-cerita tentang Fomorian, kita belajar bahwa ketakutan akan kekuatan destruktif bukan hanya sesuatu yang harus dihindari, tetapi juga sesuatu yang harus dipahami dan dihadapi dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Mitos ini mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam kehidupan dan bagaimana menghadapi tantangan yang muncul dari kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri.